Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dian Yulia Krisantari dari SD Negeri Panguan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi praktik baik pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas, yaitu aktualisasi hexagonal thinking dalam pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu hexagonal thinking? Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Penasaran? Maka ikuti selanjutnya. Bapak Ibu yang berbahagia, apa sih sebenarnya mendidik? Nah, betul. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebermanfaatan bagi dirinya, bangsanya, dan masyarakatnya, juga untuk kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, seharusnya sekolah konsen dalam penumbuhan ekosistem yang positif untuk menumbuhkan kodrat pada anak-anak. Kodrat pada anak-anak menurut Yuval Noah Harari yang pertama adalah curiosity, yaitu rasa ingin tahu. Yang kedua adalah creativity atau kreativitas, dan yang ketiga adalah keberagaman. Namun pada kenyataannya, kelas 5 SD Negeri Panguan berdasarkan hasil refleksi gurunya, observasi dan pengamatan, pembelajaran yang dilakukan selama ini belum optimal dalam menumbuhkan kodrat pada anak. Terbukti pembelajaran yang dilaksanakan masih adanya penyeragaman. Hal ini menyebabkan kurang terpenuhinya secara optimal kebutuhan pembelajaran dari anak. Minat dari anak tidak tersalurkan. Secara tidak langsung menyebabkan kepercayaan diri menurun, interaksi bermakna berkurang, dan pemahaman konsep didapat secara tidak utuh. Apabila hal ini terus dilakukan, maka jangan sampai dengan penyeragaman yang terus-menerus kita akan membunuh rasa ingin tahu dan kreativitas anak. Oleh karena itu, sebagai guru, sebaiknya kita menemukan metode atau strategi yang memberikan pembelajaran untuk semua anak berdasarkan minat, kebutuhan, kesiapan, dan profilnya. Selain itu, bagaimana cara kita membangun interaksi bermakna untuk mengkonstruksi pemahaman secara utuh? Metode yang saya terapkan adalah aktualisasi hexagonal thinking dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa saja yang saya lakukan? Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu penasaran. Nah, yang pertama saya lakukan dalam aksi saya adalah dengan menggunakan tes diagnostik. Kenapa saya menggunakan tes diagnostik? Karena saya ingin memetakan kebutuhan peserta didik saya dari gaya belajarnya, kesiapan belajarnya, kemudian minatnya. Apa saja yang saya lakukan? Yang pertama, di awal tahun saya mempelajari hasil belajar dari peserta didik di rapot terdahulu. Kemudian saya mencoba memetakan kompetensi apa yang harus dicapai oleh mereka. Kemudian yang ketiga, saya melakukan wawancara, observasi yang saya tuangkan melalui galeri diri, di mana di galeri diri ini terdapat minat, kesukaan, hobi, dan profil anak lainnya. Nah, setelah saya mengetahui hal itu, saya mencoba mendesain sebuah strategi yang bisa diterapkan di kelas saya. Tentunya saya harus membangun kolaborasi dengan lingkungan sekitar saya. Saya mencoba menemui Bapak Kepala Sekolah untuk mendapat arahan dan bimbingan tentang apa yang akan saya laksanakan di kelas. Kemudian saya minta pertimbangan teman sejawat, bahkan saya sempat mewawancarai orang tua agar apa yang kita desain, apa yang saya desain betul-betul menjadi kebutuhan anak.